Halo semua, berjumpa lagi bersama kami di sini. Di sini kami akan melanjutkan cerita selanjut dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens. Xiao Yan perlahan berjalan ke kota. Dia melewati jalan yang memiliki aliran manusia yang bergolak. Dia menyapu pandangannya, dan alisnya sedikit bersatu. Ini karena dia menyadari bahwa pada beberapa pilar di jalan, sebenarnya ada poster yang ingin dikeluarkan oleh Misty Cloud Sect yang ditempelkan pada mereka. Di kertas putih itu, penampilannya digambar dengan sangat jelas. Selain itu, metode Ki kelas Xuan yang terdaftar sebagai hadiah juga menyebabkan cukup banyak orang berhenti di bawahnya dengan mata mereka mengungkapkan beberapa keserakahan. Bagi banyak orang, metode Ki kelas Xuan adalah sesuatu yang bisa dijumpai, tetapi tidak bisa diharapkan. Mungkin bertemu, tetapi tidak bisa berharap. Orang mungkin beruntung menemukan sesuatu, tetapi orang tidak bisa berharap untuk mendapatkannya sebaliknya. Sepertinya memang ada masalah. Xiao Yan dengan hati-hati menyembunyikan wajahnya di bawah bayang-bayang dupeng saat dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Mari kita tinggalkan kekaisaran Jia Ma sesegera mungkin. Pengaruh Misty Cloud Secte di sini memang terlalu besar. Dengan kekuatan Anda saat ini, tidak cukup untuk bersaing dengan mereka. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia tiba-tiba menghela nafas dengan lembut. Perasaan diusir seperti anjing yang kehilangan rumahnya benar-benar tidak baik. Meskipun dia secara terbuka mengatakan bahwa dia akan kembali cepat atau lambat, masih ada rute yang sangat panjang untuk berjalan agar Dado Si mencapai kelas Dozong. Anak kecil, mengapa pikiranmu melayang lagi? Dengan kekuatan Anda sendiri, Anda menantang Misty Cloud Sect dan berhasil meninggalkannya dalam keadaan utuh. Hasil dari pertempuran seperti itu akan menyebabkan banyak orang tidak hanya dari dalam kekaisaran Jia Ma, tetapi juga benua Doqi untuk melebarkan mata mereka dan merasa terikat lidah. Selain itu, saya berpikir bahwa ada kemungkinan cukup banyak orang di dalam kekaisaran Jia Ma yang mengagumi keberanian Anda. Lagi pula, bahkan beberapa Do Huangs tidak dapat dibandingkan dengan Anda, seorang anak kecil di usia remaja Anda, dalam hal keberanian. Yao Lao tampaknya merasakan pikiran Xiao Yan dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum menyuarakan beberapa kata penghiburan. Hihi, Xiao Yan menggosok kepalanya dan tertawa canggung. Setelah mendengar suara Yao Lao yang agak tua, Xiao Yan tiba-tiba teringat akan rencana yang dimiliki Yao Lao ketika ia mengajarinya metode Ki, Flame Mantra, yang misterius. Dia tidak bisa menahan tawa dengan lembut di dalam hatinya. Guru, saya ingat bahwa Anda sepertinya mengatakan pada saat itu bahwa selama saya bekerja keras untuk mengumpulkan api surgawi, saya akan dapat membantu Anda memperbaiki tubuh yang sempurna untuk dipegang, rohmu. Bisakah itu dianggap sebagai bentuk kelahiran kembali? Petik 2. Ketika Xiao Yan berbicara kalimat tentang memperbaiki tubuh, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa roh Yao Lao tiba-tiba bergetar hebat. Dia langsung sedikit terkejut. Sejak dia mengenal Yao Lao, guru misteriusnya ini tampak selalu tenang dan ramah. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan merasakan sesuatu yang mirip dengan fluktuasi semangat ini. Sepertinya guru sangat peduli dengan masalah ini. Xiao Yan berkedip dan tiba-tiba merasa malu yang tidak bisa dijelaskan. Selama 3 tahun ini, Yao Lao telah menghabiskan banyak upaya untuk membantunya menjadi kuat. Namun, ia hampir sepenuhnya lupa tentang masalah gurunya karena apa yang disebut perjanjian 3 tahun. Petik 2. Semangat yang bergetar bertahan selama hampir setengah menit sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Yao Lao menekan emosinya ketika dia berkata sambil tersenyum, berbicara tentang ini, saat itu, setelah saya mengenal Anda dan memutuskan untuk mengajarkan Anda mantra api, yang telah saya lalui dengan kesulitan besar untuk mendapatkan, utama saya tujuannya adalah agar Anda membuat nyala api gabungan setelah Anda berhasil mempraktikkan mantra api. Dengan menggunakan nyala api ini, Anda bisa membantu saya memperbaiki tubuh di masa depan yang bisa mengandung roh saya. Petik 2. Lagi pula, kegelapan yang tak pernah berakhir di atas ring yang seperti penjara benar-benar merupakan siksaan. Apalagi ada beberapa hal yang masih mengharuskan saya untuk keluar dan menyelesaikannya. Petik 2. Ketika dia mencapai akhir kata-katanya, suara Yao Lao perlahan menjadi sedikit rendah dan sunyi. Kemungkinan dia ingat masa-masa kelam selama periode dia tertidur.
Jari Xiaoyan perlahan membelai cincin hitam di dalam lengan bajunya dan dengan lembut menghela nafas. Dia merenung sejenak sebelum senyum cerah tiba-tiba muncul di wajahnya. Dengan suara lembut, dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih untuk 3 tahun ini, Guru." Petik 2. Keke, kamu, nak, kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu sentimental? Ini tidak seperti kamu. Suara lembut Xiaoyan menyebabkan Yao Lao terkejut. Dia segera tersentuh sehingga dia tersenyum tanpa sadar. Guru telah menginvestasikan begitu banyak pada saya. Sebagai seorang siswa, saya mungkin secara alami tahu bahwa saya harus membalas kebaikan ini. Suara Xiaoyan agak serak saat dia tertawa pelan. Yakinlah, Guru, saya akan dengan kuat mengingat masalah kebangkitan Anda di dalam hati saya di masa depan. Petik 2. Aku puas kamu memiliki pemikiran ini. Mampu mengajar siswa yang luar biasa dalam kondisi tertekan saya telah memenuhi satu keinginan saya. Yao Lao tersenyum menjawab. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu kedua sisi jalan dan tiba-tiba bertanya dalam hatinya, itu benar, berapa banyak jenis api surgawi yang harus digabungkan bersama untuk memperbaiki tubuh? Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu kedua sisi jalan dan tiba-tiba bertanya dalam hatinya, itu benar, berapa banyak jenis api surgawi yang harus digabungkan bersama untuk memperbaiki tubuh? Ini harus 3 jenis. Saya juga tidak begitu yakin. Metode Ki, api mantra, itu terlalu misterius dan aneh. Saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang itu. Saat itu, ketika saya mendapatkannya, Yao Lao tiba-tiba berhenti berbicara ketika dia berbicara tentang hal ini dan tiba-tiba menjadi sunyi. 3 macam ya. Xiaoyan tidak terganggu oleh keheningan Yao Lao. Dia sedikit mengernyit dan menyuarakan pikirannya, sekarang saya memiliki kendali atas Green Lotus Core Flame, dan saya dapat menggunakan Flame Chilling Flame dengan kerja sama Guru. Bukan berarti jika saya mengumpulkan yang lain jenis Heavenly Flame, aku seharusnya bisa mencoba membantumu memperbaiki tubuh. Petik 2. Itu harus mungkin. Suara Yao Lao yang diam tiba-tiba memiliki sedikit kegembiraan yang terkandung di dalamnya. Xiaoyan berkedip dan tertawa pelan, saya sangat ingin tahu apakah kekuatan Guru dapat mencapai kondisi puncaknya di masa lalu setelah Anda pulih. Petik 2. Pada awalnya, mungkin terasa agak sulit dikendalikan. Namun, selama saya benar-benar membiasakan diri dengan tubuh baru, kekuatan saya mungkin bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Yao Lao tertawa samar. Suaranya memiliki kepercayaan diri yang sulit disembunyikan. Bagaimanapun, dia mungkin tidak bisa melatih dokinya selama tahun-tahun ini, tetapi semangat Yao Lao menjadi jauh lebih kuat daripada apa yang ada di masa lalu. Tahap apa yang akan dicapai? Xiaoyan bertanya. Keke, mengalahkan Yun San dalam 10 pertukaran tanpa perlu upaya sedikit pun. Yao Lao tersenyum ketika dia menjawab. Dalam senyumnya, ada keangkuhan yang dimiliki oleh orang kuat di puncak. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan samar. Yun San saat ini adalah Douzong. Meskipun dia hanya 1 bintang Douzong, bahkan bintang 9 Douzong tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkannya dalam 10 pertukaran. Dengan kata lain, jika Yao Lao memulihkan kekuatannya, ia setidaknya akan menjadi Douzun. Xiaoyan perlahan menghembuskan kejutan dari dadanya. Douzun. Itu adalah seseorang yang bisa berdiri di posisi teratas di pagoda emas benua. Xiaoyan perlahan menghembuskan kejutan dari dadanya. Douzun. Itu adalah seseorang yang bisa berdiri di posisi teratas di pagoda emas benua. Xiaoyan menyilangkan 10 jari di lengan bajunya dan berkata dengan lembut, peningkatan kekuatan yang sangat menarik. Saya ingat guru itu mengatakan sebelumnya bahwa ada kemungkinan ada semacam api surgawi dalam Akademi Jianan, bukan? Disebut apakah api itu lagi? Petik 2. Jatuh hati api. Yao Lao tersenyum dan mengingatkan. Keke, Valen Heart Flame, ya. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan tersenyum sambil berkata, sepertinya saya memiliki misi lain untuk diselesaikan selama perjalanan saya ke Akademi Jianan. Petik 2. Karena seperti ini, jangan terus buang waktu di Kekaisaran Jiama. Jika kita bisa pergi lebih awal, jangan menunda lagi, kan? Xiaoyan menghela nafas dan bertanya. Tunggu sebentar, Akademi Jianan terletak di persimpangan antara beberapa kerajaan besar. Wilayah itu sangat luas.
Meskipun wilayah di sekitar Akademi Jianan adalah daerah yang damai, selain itu, ia berada dalam kondisi di mana segala sesuatunya harus berlawanan ketika sesuatu didorong ke ekstrim. Tempat itu sangat berantakan sehingga menyebabkan orang mengisap lidah mereka. Tak terhitung jumlah faksi yang saling berhubungan di sana. Setiap kali Jianan Academy merekrut siswa, ada instruktur yang mengawal mereka. Selain itu, begitu mereka meninggalkan perbatasan masing-masing negara, lebih banyak pasukan pengawal dari akademi akan keluar dan meningkatkan perlindungan. Kalau tidak, siswa baru tidak bisa benar-benar mencapai akademi tanpa terluka. Yao Lao tiba-tiba berkata, bahkan setelah meninggalkan Kekaisaran Jiama, Anda harus terus sepenuhnya siap untuk apapun agar dapat memasuki wilayah kacau itu. Kalau tidak, jika Anda tidak hati-hati dan terjebak dalam trik kotor seseorang, Anda akan agak sial. Petik 2. Ketika saya melihat-lihat cincin penyimpanan Anda sebelumnya, saya menyadari bahwa berbagai jenis pil obat di dalamnya sudah kurang lebih habis. Bahkan, pil pemulihan energi, jenis yang pasti harus disiapkan, sudah benar-benar habis dalam pegunungan Magical Beast Mountain kali ini. Jika Anda tidak menyiapkan beberapa sebelumnya, kami harus sedikit menunggu jika kami ingin memperbaiki beberapa untuk disiapkan ketika sesuatu terjadi di masa depan. Yao Lao mengingatkan. Hanya setelah mendengar ini, Xiaoyan ingat bahwa cadangan awalnya dari berbagai jenis pil obat telah digunakan ke titik kehancuran selama 1 bulan pelarian ini. Kalau begitu mari kita pergi ke rumah lelang untuk membeli beberapa bahan obat. Setelah itu, saya akan pergi dan menanyakan tentang rute keluar dari kerajaan Jiama. Pada saat yang sama, aku bisa dengan santai bertanya berapa banyak pejabat kekaisaran di sepanjang rute ini berasal dari Mystic Cloud Sect. Ini akan membuat kita lebih siap. Xiaoyan merenung sejenak sebelum berbicara dengan lembut. Hanya setelah mendengar ini, Xiaoyan ingat bahwa cadangan awalnya dari berbagai jenis pil obat telah digunakan ke titik kehancuran selama 1 bulan pelarian ini. Kalau begitu mari kita pergi ke rumah lelang untuk membeli beberapa bahan obat. Setelah itu, saya akan pergi dan menanyakan tentang rute keluar dari kerajaan Jiama. Pada saat yang sama, aku bisa dengan santai bertanya berapa banyak pejabat kekaisaran di sepanjang rute ini berasal dari Mystic Cloud Sect. Ini akan membuat kita lebih siap. Xiaoyan merenung sejenak sebelum berbicara dengan lembut. Hati-hati. Jangan memaparkan identitas Anda. Yao Lao mengangguk hanya setelah mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan menjadi diam. Setelah Xiaoyan membedakan hal-hal yang perlu dia lakukan, dia tidak lagi menunda-nunda. Dia berbalik dan berjalan menuju jalan tertentu. Dia kemudian berjalan dengan cepat sampai ujung jalan tempat sebuah rumah lelang berdiri. Melihat tanda di atas rumah lelang, jelas bahwa ini adalah cabang dari klan Tumau Er. Tatapan Xiaoyan menyapu ke segala arah saat ia berjalan ke rumah lelang. Setelah itu, dia berhenti di tempat di mana ada tirai hitam. Bagian atas tirai hitam bertuliskan, penerimaan VIP. Dia berpikir dengan tenang sejenak sebelum mengayunkan tangannya. Sebuah kartu yang terbuat dari kristal muncul di telapak tangannya. Kartu ini adalah kartu VIP kelas tertinggi dari klan primer, sesuatu yang primer Tengshan diam-diam mengembalikan Xiaoyan ke ibu kota karena hubungannya dengan Hai Bodong. Dikatakan bahwa kartu ini akan memungkinkannya untuk menikmati bantuan lengkap dari cabang manapun di bawah klan primer. Xiaoyan memegang kartu di tangannya dan dengan cepat berjalan menuju ruang VIP. Sekitar setengah jam setelah Xiaoyan memasuki ruang VIP, tirai hitam berdesir sekali lagi. Sosok manusia yang benar-benar terbungkus jubah hitam terus berjalan. Wajah di bawah bayang-bayang memiliki senyum puas tergantung padanya saat dia berjalan langsung keluar dari rumah lelang. Pada saat ini, sebagian besar bahan obat dan informasi yang dibutuhkan Xiaoyan telah berhasil diperoleh. Kartu VIP yang diberikan primer Tengshan kepadanya sama bermanfaatnya seperti yang ia harapkan. Xiaoyan tidak menemukan tempat di kota ini untuk memperbaiki semua pil obat yang dia butuhkan setelah benar-benar menyiapkan semuanya. Sebagai gantinya, dia diam-diam pergi ke tembok kota menuju sisi selatan kota dan terbang keluar tanpa memberitahu siapapun. Hanya setelah meninggalkan kota Daling, Xiaoyan menemukan tempat terpencil di hutan. Dia bersembunyi di dalamnya dan mulai memperbaiki sejumlah besar pil obat. Pil obat ini adalah hal yang akan ia gunakan untuk melindungi hidupnya di masa depan. Dan film pun berakhir. Terima kasih bagi kalian yang nonton sampai akhir.
Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.